Lewat 3 hari MK membuka gugatan dan gugatan akan dibuka sampai tanggal 18. Jadi di sini itu antara gugatan dari Sumatera Utara, Banten, Jawa Timur dan Jawa Tengah itu akan ada salah satu paslon yang didiskualifikasi karena ada campur tangan parcok atau oknum-oknum aparat negara yang tidak netral dalam pemilihan. Kita simak videonya biar jelas. Pintu registrasinya ini masih terbuka apa sudah tertutup, Pak Marwara? Ya, jadi kalau ketentuannya bahwa permohonan sengketa itu diterima 3 hari setelah pengumuman KPU tentang hasil perolehan suara. Jadi apabila dikatakan tadi oleh Pak Asrulka itu bahwa masih dibuka kesempatan sampai tanggal 18, seandainya pun masuk nanti setelah melewati 3 hari, tentu itu maksudnya bahwa mereka secara formil baru akan menentukan dengan ketetapan atau kalau di pengadilan negeri penetapan yang menyatakan bahwa dia telah lewat waktu. Tentu saja dengan cara demikian dia memiliki kepastian secara tertulis yang ingin menjadi pedoman bagi mereka. Jadi bukan menggeser tenggat waktu yang ditentukan bahwa masuknya permohonan sengketa itu boleh melewati 3 hari setelah pengumuman, tetapi formalitasnya akan ditentukan nanti bahwa kalau sudah lewat akan dituliskan dalam ketetapan MK bahwa permohonan itu telah melewati tenggat waktu yang ditentukan. Artinya kalaupun ada yang mengajukan, artinya kalau ada pun yang mengajukan nanti tetap diterima, tapi kemudian nanti ditolak karena sudah batas waktunya lewat. Kelar, kalau telah melewati tenggat waktu. Saya kira ada kaitan ini barangkali dengan suatu bentuk dari ketetapannya harus tertulis. Sehingga mereka menunggu itu dia dimasukkan atau tidak dimasukkan, nanti baru ditetapkan secara tertulis bahwa memang telah tidak ada permohonan atau masuk telah melewati tenggat waktu. Saya kira demikian pandangan saya. Pak Marwara, tapi gini, mungkin ada juga publik yang takut nih, menduga-duga jangan-jangan nanti beda lagi pada saat diterima, kemudian artinya tadi tidak lewat tenggat waktu, artinya diterima begitu. Nah, ini gimana untuk meyakinkan publik nih bahwa apa yang sudah ditetapkan KPU kemarin pemenangnya untuk 1 putaran ini kemudian tidak ada lagi yang dipermasalahkan karena memang sudah lewat untuk pengajuan gugatannya. Saya kira kan semua melakukan pengawasan, bukan hanya pasangan calon terpilih yang mengantisipasi ada tidaknya satu permohonan seperti itu, tetapi juga publik, termasuk media. Tentu dia bisa mengungkapkan juga bahwa pada jam sekian tadi malam telah tertutup jangka waktu 3 hari yang dimaksud, dan ketika masuk kemudian ada satu ketetapan yang menyatakan diperbolehkan lagi permohonan itu. Saya kira itu nanti akan terkontrol dengan sendirinya. Mahkamah Konstitusi tentu tidak akan mengambil risiko untuk mengambil suatu ketetapan atau keputusan yang keliru seperti itu dengan sengaja, karena memang akan menjadi suatu risiko yang boleh dikatakan melakukan pemihakan atau melakukan pemalsuan yang bisa berujung di perkara pidana. Saya kira tidak akan ada hal semacam itu. Oke. Nah, itu pun juga dari pihak KPU sendiri karena memang masih terbuka bagi MK. Tadi menunggu sampai 18 Desember, artinya bagi KPU sendiri ini belum bisa menetapkan ya secara resmi pemenang untuk Pilkada Jakarta. Karena kan kemarin baru hasil penetapan suara kan? Ya, jadi juga KPU tentu harus memiliki suatu bukti tertulis bahwa memang tidak ada permohonan yang dimajukan oleh pasangan calon yang tersisih di dalam perolehan suara itu. Oleh karena itu, pedoman yang disebutkan KPU tadi, buku register perkara konstitusi yang menentukan, kalau sudah dikirimkan itu nanti kepada KPU, akan nampak di sana bahwa tidak ada permohonan pasangan calon nomor 1 sampai nomor 2 di Jakarta misalnya. Nomor berapa? Nomor 1 dengan 3 ya.
Dua, Pak. Ya, oleh karena itu mereka ingin sebenarnya suatu ya menghindari kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak perlu seperti itu, tetapi mereka safe is safe tentu harus melihat buku register perkara konstitusi yang dikirimkan MK. Jika tidak ada di situ terdapat perkara sengketa pemilu kada Gubernur DKI Jakarta, maka sudah mereka menentukan pasangan calon terpilih secara definitif nantinya. Pak Marwarar, ini kan dalam aturan di Undang-Undang MK kan, menurut undang-undang ini paling lama 3 hari kerja usai KPU menetapkan hasil perolehan suara. Nah, ini kan kemudian dibuka sampai tanggal 18 Desember ya, Pak Marwarar. Nah, tapi kemudian 3 hari kerja itu untuk perbaikan, misalnya kalau ada yang mendaftar. Nah, ini mekanismenya gimana? Artinya tidak ada perbaikan ya kalaupun diterima begitu? Atau gimana? Atau langsung diputus atau? Kalau ada masuk setelah melewati tenggat itu, tentu langsung ketetapan MK itu akan menyatakan bahwa dia sudah lewat. Itu jadi ketetapannya dalam sidang atau enggak? Harus perlu sidang enggak? saya kira tidak perlu sidang sebenarnya, karena mereka akan melihat itu nanti secara otomatis bisa terlihat itu. Tetapi saya kurang tahu praktek yang ada sekarang bagi mereka, bagaimana mereka akan memutuskan sikap seperti itu. Tetapi dalam ketentuan dan praktek yang lalu tidak perlu demikian. Secara tertulis boleh dikeluarkan, tetapi tidak perlu dengan suatu sidang. Tetapi saya kurang tahu perkembangan terakhir, apakah mereka menetapkan aturan main yang baru. Oke, artinya itu dikembalikan lagi ke Hakim MK ya, apakah mau tetap disidangkan atau enggak ya kalau diterima permohonannya di luar dari tanggal 3 hari itu? Iya, betul. Kalau gitu penegasan lagi nih Pak Marwarar, jadi kalau tenggat waktu lebih dari 3 hari tetap diterima, tapi kemudian peluang untuk diteruskan tidak ya karena melewati tenggat waktu, ini penegasan? Tidak akan terjadi lah, karena semua perlawanan tentu akan dilakukan secara frontal seperti itu, karena tentu saja sikap yang demikian melanggar ketentuan perundang-undangan yang sudah tegas menuliskan itu, dan semua pihak sudah memperoleh ketentuan ini dan memahaminya secara sama, bahwa pelaksanaannya mereka memutuskan dalam administrasi tertentu, yaitu membutuhkan juga suatu ketentuan ada di dalam buku. Yang dimaksudkan membuka kesempatan tadi sampai tanggal 18 menurut pemahaman saya adalah bagi daerah-daerah yang pengumuman KPU-nya tentu masih terbuka untuk kemungkinan 3 hari mengajukan permohonan sengketa pemilu kada itu. Oh, oke. Jadi artinya bukan hanya khusus untuk provinsi atau kabupaten kota tertentu, tapi memang karena ada kabupaten kota atau provinsi yang masih dalam proses penghitungan, makanya dibuka sampai 18 Desember gitu ya, Pak Marwarar.